Kejahatan kerah putih jenis kejahatan yang paling sering terjadi di Indonesia sendiri. Dilakukan oleh para oknum yang memiliki kekuasaan, posisi, dan akses dalam organisasi bisnis maupun pemerintahan. Sering terjadi pelaku kejahatan ini adalah orang-orang yang memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi, seperti eksekutif sebuah perusahaan dan pejabat pemerintahan. Kejahatan kerah putih yang sering terjadi di Indonesia meliputi penipuan, penggelapan, investasi trading, pencucian uang, serta korupsi. Kejahatan kerah putih di Indonesia sendiri seringkali sulit dideteksi karena para pelaku yang memiliki pengetahuan yang tinggi, keterampilan yang sangat tinggi dan menyembunyikan jejak mereka. Dan biasanya mereka sering menyuap para polisi, memanipulasi hukum, dan membuat berbagai keputusan vital. Selain itu, dampaknya dari kejahatan ini sangatlah tinggi dan luas merugikan banyak sangat pihak, mulai dari kerugian finansial bagi individu maupun perusahaan, hingga merusak kepercayaan publik terhadap institusi dan sistem ekonomi di negara. Kejahatan kerah putih terjadi dalam lingkungan yang sangat tertutup yang memungkinkan terjadinya sistem patronase. Sistem patronase sendiri adalah dukungan maupun sponsor uang, jabatan, ataupun sebuah proyek dari seseorang yang memiliki jabatan kepada bawahan demi mendapatkan kekayaan, kekuasaan, dan status. Kejahatan kerah putih sungguh memasung dan membodohi rakyat. Rakyat yang tidak peka dengan politik akhirnya pasrah dan kondisi ini dimanfaatkan oleh pejabat pelaku kejahatan kerah putih. Kasus yang paling sering terjadi di Indonesia adalah kasus korupsi. Korupsi di negara ini yang tidak pernah habis dan berhenti setiap tahun. Kasus korupsi terus meningkat. Pada tahun 2023 dilaporkan bahwa kasus korupsi hingga mencapai 791 kasus korupsi. Kasus korupsi terbesar hingga mencapai 300 triliun. Ini kasus yang sungguh gila. Para rakyat tidak dapat berbuat apa-apa karena suara rakyat tidak akan didengar kecuali mereka memiliki kekayaan dan kekuasaan. Kasus korupsi ini terjadi di Indonesia, di Kota Pontianak sendiri adalah kasus korupsi gedung jembatan timbang di Kecamatan Batu Layang. Kasus ini dilakukan pengecekan mulai dari Oktober 2022 hingga Februari 2024, tetapi kasus ini tak juga kunjung dituntaskan. Mengapa demikian? Karena para oknum yang memiliki korupsi di gedung jembatan timbang tinggi telah membuat para aparat penegak hukum. Pencucian uang juga sering terjadi di negara kita, Republik Indonesia, seperti kasus pencucian uang terjadi di CU Lantang Kupang. Kasus yang sudah dilakukan penyelidikan dari 2021, tetapi hingga April 2024, kasus tersebut hanya sampai tahap penyelidikan. Banyak sekali para oknum yang melakukan kejahatan kerah putih tidak selesaikan kasusnya karena para oknum tersebut telah menyuap para aparat penegak hukum. Di Indonesia, para penegak hukum sering sekali tergiur dengan suap yang diberikan, sehingga banyak sekali kasus kejahatan kerah putih di Indonesia yang tidak pernah habis dan tidak pernah selesai. Penanganan kasus kejahatan kerah putih di Indonesia memerlukan upaya kolaboratif antara berbagai pihak, termasuk penegak hukum, regulator, dan masyarakat. Selain itu, penerapan teknologi canggih dan transparansi yang lebih besar dalam proses bisnis dan pemerintahan juga dapat menanggung penyebab dan deteksi kejahatan kerah putih. Dari yang